Salah satu fenomena yang paling menonjol di tahun 2023 adalah munculnya tren Barbie Botox. Sesuai namanya, prosedur ini terinspirasi dari tampilan leher panjang khas boneka Barbie. Setelah film Barbie rilis, tren ini langsung viral di Instagram. Prosesnya cukup sederhana, yaitu dengan menyuntikkan zat tertentu ke otot leher sehingga otot tersebut tidak bisa bergerak. Hasilnya, bahu terlihat lebih rendah dan leher jadi tampak lebih panjang. Meski berisiko lumpuh dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, ribuan orang tetap tertarik mencoba tren ini. Barbie Botox adalah sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada rujukan budaya populer yang jelas menjadi pemicunya, seperti film atau tren di masa lalu. Ini menandakan bahwa tren ini hanyalah bagian kecil dari sebuah realitas yang lebih besar, yaitu industri bedah plastik yang terus mengalami pertumbuhan eksponensial. Berkat platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, prosedur-prosedur bedah plastik yang semakin invasif menjadi tren yang silih berganti mengikuti ritme algoritma media sosial. Tren-tren ini seolah muncul dan menghilang dalam sekejap, mengikuti siklus bulanan yang seolah tak pernah berhenti. Para selebriti dan influencer telah menjadi katalis utama dalam menaikkan popularitas tren bedah plastik. Dengan mempromosikan prosedur-prosedur ini dan memamerkan hasilnya, mereka telah berhasil menciptakan standar kecantikan yang baru dan tidak realistis. Dengan bekerja sama dengan industri kecantikan, influencer mengeksploitasi kerentanan psikologis pengikut mereka demi keuntungan pribadi, sekaligus memasok klien baru bagi industri bedah plastik. Akibatnya, bedah plastik kini menjadi tren yang sangat populer, terutama di kalangan generasi muda yang terobsesi dengan citra tubuh sempurna ala media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa Instagram telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dari sebuah aplikasi sederhana untuk berbagi foto, Instagram kini menjadi salah satu platform media sosial paling populer. Padahal, jika kita melihat ke belakang, benih-benih kesuksesan Instagram sudah terlihat sejak awal. Kisah Instagram bermula dari pertemuan Kevin Systrom dan Mike Krieger di bangku kuliah Stanford. Keduanya yang memiliki minat yang sama di bidang teknologi, kemudian bergabung untuk menciptakan Instagram. Sebelumnya, baik Kevin maupun Mike telah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan teknologi besar. Kevin misalnya pernah menolak tawaran magang di Facebook demi mengejar passionnya di bidang fotografi. Pengalaman bekerja di perusahaan besar ini kemudian menjadi bekal berharga bagi mereka dalam membangun Instagram. Frustasi dengan kegagalan promosi dan budaya perusahaan yang bertentangan dengan nilai-nilai awal Silicon Valley, Kevin memutuskan untuk mengejar kreativitasnya sendiri. Melihat potensi pasar yang belum tergarap, ia berambisi menciptakan sesuatu yang benar-benar inovatif. Dengan visi yang jelas, Kevin mengajak Mike Krieger, seorang teman kuliah, dengan semangat yang sama untuk bergabung dengannya. Dalam sebuah wawancara dengan Forbes, Kevin mengungkapkan alasan di balik penciptaan Instagram. Mike dan saya ingin menghadirkan cara baru bagi orang-orang untuk berkomunikasi, yaitu melalui visual. Kami menyadari bahwa banyak foto yang diambil dengan iPhone hanya tersimpan begitu saja di galeri. Setiap foto memiliki cerita unik yang layak dibagi dengan orang lain. Foto adalah potongan kecil dari kehidupan kita. Merekam momen-momen berharga, tempat kita berada, dengan siapa kita bersama dan apa yang sedang kita lakukan. Visi sederhana ini kemudian berkembang menjadi salah satu ide paling sukses di abad ke-21. Dengan semangat membara, Kevin dan Mike fokus penuh pada pengembangan Instagram. Kerja keras mereka membuahkan hasil ketika dalam waktu 2 minggu mereka berhasil mengamankan pendanaan sebesar $500.000. Perjalanan menuju peluncuran publik memang cukup panjang. Hampir 1 tahun penuh mereka gunakan untuk menyempurnakan segala aspek teknis. Namun, respon publik terhadap Instagram jauh melampaui ekspektasi mereka. Antusiasme terhadap Instagram sudah terlihat sejak demo awal. Peluncuran resminya pun disambut sangat baik oleh publik. Dalam waktu seminggu, jumlah pengguna Instagram melampaui 100.000, sebuah rekor baru untuk aplikasi media sosial di tahun 2010. Namun, kesuksesan yang begitu cepat ini menjadi tantangan tersendiri. Instagram harus berjuang keras mengatasi lonjakan pengguna yang tiba-tiba. Dengan tim yang kecil dan anggaran yang terbatas,
Kevin dan Mike terpaksa menginvestasikan kembali sebagian besar dana mereka hanya untuk menjaga agar aplikasi tetap berfungsi dengan baik. Selama 1 tahun pertama, mereka hampir tidak memiliki waktu untuk kehidupan pribadi demi memastikan kelangsungan Instagram. Kendati demikian, permasalahan teknis terus muncul silih berganti. Ketika mereka merasa telah mulai mengendalikan pertumbuhan yang pesat, gangguan baru dan tantangan tambahan terus bermunculan. Namun, berkat kerja keras dan upaya mereka untuk menyederhanakan proses yang ada, hasil yang mereka capai akhirnya sepadan. Para investor pun menyadari potensi besar yang dimiliki Instagram dan berlomba-lomba untuk terlibat. Dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan sejak peluncuran, aplikasi ini telah berhasil menarik 1 juta pengguna dan mendapatkan tambahan pendanaan sebesar $7 juta. Sebagian besar melalui koneksi yang mereka miliki di Silicon Valley. Filter Instagram telah menjadi salah satu fitur andalan yang membuat platform ini begitu populer. Dirancang untuk mengatasi kekurangan kamera ponsel, filter ini memungkinkan pengguna untuk mengubah foto biasa menjadi karya seni yang indah hanya dengan sekali sentuhan. Dengan filter, pengguna bisa dengan mudah menghilangkan noda, menyamarkan kerutan, dan menambahkan efek artistik pada foto mereka. Fitur ini tidak hanya sekedar menyempurnakan foto, tetapi juga memberikan ruang bagi pengguna untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dan menghasilkan foto yang unik dan menarik. Berbeda dengan foto-foto di Facebook yang cenderung lebih natural, foto Instagram yang telah diedit dengan filter seringkali terlihat lebih sempurna dan artistik. Kevin dan Mike mungkin tak pernah membayangkan bahwa apa yang mereka ciptakan akan membawa perubahan besar. Sambil fokus membangun aplikasi foto masa depan, ada pihak lain yang tengah mempersiapkan fondasi untuk mendefinisikan ulang kecantikan melampaui batas alami. Sulit untuk mengabaikan peran keluarga Kardashian dalam memicu tren operasi plastik yang begitu masif. Berbeda dari selebritas kebanyakan yang terkenal karena karya atau bakat, keluarga ini berhasil menciptakan sebuah fenomena budaya semata-mata dari citra dan gaya hidup mereka. Dimulai dari viralnya skandal Kim Kardashian pada tahun 2007, keluarga ini telah mengubah definisi kecantikan modern. Standar kecantikan yang kini identik dengan keluarga Kardashian seperti bibir penuh, bokong besar, dan alis tebal telah menjadi acuan bagi banyak orang di seluruh dunia. Citra sempurna yang mereka pamerkan di media sosial hanyalah ilusi belaka. Di balik penampilan menawan itu, tersembunyi sederet tindakan operasi dan perawatan kecantikan. Dengan bantuan make up tebal, teknik fotografi profesional, dan sentuhan editan foto, mereka menciptakan citra ideal yang jauh dari kenyataan sehari-hari. Sebelum era media sosial, hanya kalangan selebriti yang mampu melakukan manipulasi seperti ini. Namun, berkat pengaruh keluarga Kardashian, prosedur kosmetik menjadi tren yang sangat populer. Terutama setelah pengakuan Kylie Jenner tentang filler bibirnya yang memicu lonjakan pencarian online hingga ribuan %. Brazilian Butt Lift atau BBL, prosedur yang semakin populer, telah mengalami peningkatan permintaan yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Tren ini semakin diperkuat oleh pengaruh selebriti seperti Kim Kardashian. Proses BBL melibatkan pengambilan lemak dari bagian tubuh lain dan kemudian menyuntikkannya ke area bokong untuk menciptakan bentuk yang lebih berisi dan menarik. Meskipun BBL memberikan hasil yang instan, namun perlu diingat bahwa hasil tersebut tidaklah permanen. Lemak yang ditransfer secara bertahap akan diserap oleh tubuh, sehingga pasien perlu melakukan perawatan tambahan secara berkala untuk mempertahankan bentuk yang diinginkan. Bahkan, beberapa selebriti yang pernah menjalani prosedur ini, seperti keluarga Kardashian, mengakui bahwa mereka akhirnya merasa kurang puas dengan hasil yang didapat dan memilih untuk menghentikan perawatan tambahan. Prosedur ini memang populer, namun risiko yang menyertainya jauh lebih besar dibandingkan operasi plastik lainnya. Infeksi, kemungkinan perlu operasi ulang untuk mengangkat implan, dan bahkan risiko emboli akibat lemak yang masuk ke aliran darah adalah ancaman serius. Angka kematian akibat komplikasi prosedur ini cukup mengkhawatirkan, yakni 1 dari 4.000 pasien. Risiko yang tinggi inilah yang membuat Inggris sempat melarang prosedur ini pada tahun 2018. Meskipun larangan tersebut sudah dicabut setelah regulasi diperketat, praktik ilegal prosedur ini masih marak dilakukan oleh praktisi tanpa lisensi. Larangan yang diberlakukan ternyata tak cukup efektif. Permintaan akan prosedur tersebut tetap tinggi.
mendorong banyak orang untuk pergi ke negara-negara yang melegalkannya seperti Turki atau Meksiko. Meskipun seringkali tidak teregulasi dengan baik, prosedur ini tetap menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkannya. Bahkan hingga kini, iklan terkait masih mudah ditemukan di media sosial. Instagram khususnya menjadi platform utama dalam mempromosikan tren kecantikan yang mengutamakan penampilan fisik. Tanpa Instagram, keluarga Kardashian mungkin hanya akan menjadi bintang masa lalu. Namun, berkat platform ini, formula kesuksesan mereka yang berfokus pada penampilan dan status berhasil menjadi fenomena global. Pertanyaan yang menarik adalah, bagaimana sebuah platform berbagi foto yang awalnya sederhana bisa berubah menjadi mesin penghasil uang sebesar itu? Visi Mark Zuckerberg dalam membangun media sosial jelas berbeda dengan pendiri Instagram, Kevin Systrom, dan Mike Krieger. Sementara keduanya lebih berorientasi pada monetisasi konten visual, Zuckerberg punya tujuan yang lebih ambisius, menjadikan pengguna itu sendiri sebagai komoditas. Bahkan sejak awal, sebelum Facebook populer, sikap Zuckerberg terhadap pengguna sudah terendus. Film The Social Network mungkin ada bumbu dramatisnya. Namun inti ceritanya cukup menggambarkan karakter aslinya. Di masa kuliah, Zuckerberg pernah membuat situs face mask yang secara diam-diam menilai daya tarik fisik mahasiswa. Konsep inilah yang kemudian diaplikasikan dalam skala yang lebih besar di Facebook. Dengan memancing pengguna untuk terus aktif, Facebook mengumpulkan data pribadi dalam jumlah masif. Data ini kemudian dijual ke para pengiklan, memberikan mereka akses yang sangat spesifik terhadap target audiens. Ide yang Zuckerberg kemukakan di Facebook bukanlah hal baru, namun ia berhasil menyempurnakannya. Kombinasi antara praktik pengumpulan data yang agresif dan desain yang membuat pengguna ketagihan menjadikan Facebook salah satu raksasa teknologi dalam waktu singkat. Namun, pada awal dekade 2010, Zuckerberg menyadari potensi penurunan minat generasi muda terhadap Facebook. Munculnya aplikasi seperti Instagram yang lebih segar dan alami menjadi ancaman serius. Di sisi lain, kendati Instagram tumbuh pesat, Kevin dan Mike merasa terbebani dengan tantangan mempertahankan momentum pertumbuhan tersebut. Setelah menolak beberapa tawaran, Kevin dan Mike akhirnya menjual Instagram ke Mark Zuckerberg dan Facebook pada 2012 seharga $1 miliar. Keputusan ini tidak hanya memberikan mereka suntikan dana yang signifikan, tetapi juga akses ke infrastruktur yang lebih kuat untuk mengembangkan Instagram lebih jauh. Keputusan awal itu memang terdengar sangat masuk akal. Kevin dan Mike bisa terus bekerja secara mandiri dan bebas mengeksplorasi ide-ide baru untuk aplikasi mereka. Dengan adanya sumber daya tambahan, Instagram pun langsung menjadi sensasi. Dalam waktu setahun, jumlah pengguna mencapai 50 juta dan hanya dalam beberapa bulan, angka tersebut sudah menyentuh 100 juta. Akan tetapi, kesuksesan yang begitu cepat ini ternyata membawa dampak yang cukup signifikan. Perlahan tapi pasti, Zuckerberg mulai mengintervensi Instagram, menyingkirkan para pendirinya dan menggeser prinsip-prinsip awal platform ini. Pada tahun 2014, Facebook mulai menerapkan kebijakan pengumpulan data yang sangat intrusif kepada pengguna Instagram. Setahun berselang, mereka memberikan keleluasaan lebih kepada para pengiklan dengan memungkinkan iklan berdurasi 30 detik dan fitur pembelian langsung dalam aplikasi. Perubahan-perubahan inilah yang secara fundamental mengubah wajah Instagram dan model bisnisnya. Salah satu perubahan paling signifikan namun seringkali luput dari perhatian setelah Mark Zuckerberg mengambil kendali Instagram adalah transformasi halus dalam platform ini. Daripada sekedar menjadi tempat berbagi momen sehari-hari, Instagram bermetamorfosis menjadi panggung untuk memamerkan foto-foto terbaik. Perubahan ini dimulai pada tahun 2014 dengan penambahan berbagai fitur pengeditan. Kemudian, pada tahun 2016, algoritma mengambil alih urutan tampilan foto, menggantikan kronologi yang lebih personal. Langkah-langkah ini secara bertahap mentransformasi Instagram menjadi platform yang lebih adiktif, mengikuti jejak kesuksesan Facebook sebelumnya. Ketika Facebook mulai memaksa pengguna untuk membagikan lokasi mereka, kesabaran Kevin Systrom dan Mike Krieger, para pendiri Instagram, habis. Keduanya sangat tidak setuju dengan arah yang diambil platform tersebut.
Mereka menyaksikan bagaimana Zuckerberg memanfaatkan kecanduan pengguna untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Upaya Zuckerberg untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna justru menjadi bumerang, memicu berbagai masalah sosial yang kita hadapi sekarang. Instagram pun berubah menjadi ajang perlombaan pengumpulan pengikut dan like sebanyak-banyaknya, memaksa pengguna untuk selalu tampil sempurna demi menyenangkan algoritma, apalagi dengan adanya fitur edit foto bawaan. Berbeda dengan pendirinya yang memiliki kepedulian terhadap dampak sosial, Zuckerberg tampak lebih memprioritaskan keuntungan finansial dari Instagram. Ketika Kevin dan Mike yang memiliki pandangan berbeda memilih untuk keluar pada akhir 2018, Zuckerberg semakin leluasa menjalankan visinya yang berorientasi bisnis. Akibatnya, dampak negatif terhadap masyarakat pun semakin terasa. Sebelumnya, operasi plastik hanya menjadi pilihan bagi kalangan terbatas. Namun, seiring dengan kemunculan Instagram pada awal 2010-an, persepsi masyarakat tentang kecantikan mengalami pergeseran yang signifikan. Di era digital ini, siapapun dapat dengan mudah mencapai standar kecantikan yang dulu hanya bisa kita lihat di majalah. Berkat teknologi kamera canggih di ponsel, filter, dan aplikasi edit foto, setiap ketidaksempurnaan seakan bisa dihapus. Namun, di balik keindahan yang tampak sempurna ini, tersimpan dampak negatif yang serius bagi citra diri kita. Instagram telah mengubah masalah citra diri yang sebelumnya hanya terjadi di kalangan selebriti menjadi sebuah kompetisi global, memicu rasa tidak puas yang meluas pada diri kita sendiri. Demi menarik perhatian algoritma, banyak orang kini terobsesi dengan citra diri mereka. Menjadi influencer berarti terus-menerus menampilkan kehidupan sempurna yang penuh glamor dan kemewahan. Namun, di balik layar, semua itu hanyalah ilusi belaka. Fokus yang berlebihan pada penampilan fisik telah menimbulkan masalah serius bagi banyak orang, termasuk mereka yang dianggap memiliki penampilan sempurna seperti model. Gangguan makan dan dismorfia tubuh semakin marak akibat tekanan untuk selalu tampil sempurna. Berkat Instagram, pola pikir yang tidak sehat ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, mempengaruhi jutaan pengguna. Tren-tren yang awalnya populer di Instagram seperti mengedit foto dan memamerkan gaya hidup glamor kini telah menyebar luas di seluruh dunia maya. Ironisnya, hal ini justru membuat banyak orang merasa tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri. Ketika kita terus-menerus disuguhkan dengan citra kesempurnaan yang tidak realistis, kita mulai meragukan nilai diri kita sendiri. Bagi mereka yang tidak sesuai dengan standar kecantikan yang berlaku, perasaan tidak layak dan minder pun muncul. Algoritma media sosial yang seolah-olah memberikan preferensi pada konten yang sempurna semakin memperparah situasi ini. Akibatnya, banyak individu terutama generasi muda mengalami masalah kesehatan mental seperti gangguan citra tubuh dan kecemasan sosial. Citra kesempurnaan yang digambarkan di Instagram telah membuat banyak orang merasa tidak cukup baik. Para influencer yang sering kali menjadi dalang di balik citra ini menawarkan produk-produk mereka sebagai obat untuk masalah yang mereka ciptakan sendiri. Ambil contoh keluarga Kardashian yang memiliki jutaan pengikut di Instagram. Mereka telah berhasil membangun sebuah kerajaan bisnis kosmetik yang menguntungkan dengan memanfaatkan popularitas mereka. Bagi banyak individu, tekanan untuk mencapai standar kecantikan yang tidak realistis di Instagram begitu kuat, sehingga mereka merasa satu-satunya jalan keluar adalah melalui operasi. Jika bentuk tubuh langsing, payudara berisi, atau rahang tegas ala model Instagram adalah yang mereka idamkan, bedah plastik seolah menjadi solusi instan. Logikanya sederhana, jika terlihat berhasil pada orang lain, mengapa tidak mencobanya? Namun, di balik keinginan ini tersimpan kerentanan yang lebih dalam. Instagram telah berhasil menanamkan dalam benak jutaan orang bahwa mereka memiliki kekurangan yang hanya bisa diperbaiki melalui prosedur medis. Dengan begitu, banyak yang terjebak dalam siklus tanpa akhir, mengejar citra sempurna yang sebenarnya tidak ada. Bedah plastik sejatinya tak mampu sepenuhnya menumpas rasa kurang percaya diri. Selalu saja ada bagian lain yang ingin diperbaiki setelah satu prosedur selesai. Meski tindakan ini bisa memberikan dampak positif, sebaiknya dilakukan dengan bijak. Sedikit perubahan mungkin cukup untuk meningkatkan rasa percaya diri. Namun jangan sampai memicu ketidakamanan yang lebih dalam. Sayangnya, standar kecantikan ala Instagram seolah tak mengenal batas.
Semakin banyak orang di sekitar kita, terutama idola, yang menjalani bedah plastik, semakin besar pula keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Istilah Instagram Face pun populer digunakan untuk menggambarkan wajah dengan ciri-ciri tertentu. Kulit mulus, bibir penuh, tulang pipi tinggi, dan bulu mata lentik. Tampilan ini menjadi idaman banyak wanita muda di seluruh dunia, meski harus dicapai melalui operasi, suntik botox, atau editan foto. Meskipun tren kecantikan terus berubah, banyak orang masih terjebak dalam mengejar tampilan ideal yang seringkali tidak realistis. Fenomena ini sangat terlihat pada para selebriti yang wajahnya kian mirip satu sama lain. Ambil contoh Ariana Grande. Perubahan penampilannya menunjukkan bagaimana seseorang bisa terjebak dalam standar kecantikan ala Instagram. Dengan mata yang lebih lebar, hidung yang berbeda, bibir yang lebih tebal, dan penurunan berat badan yang drastis. Setiap individu berhak mengekspresikan diri dengan cara mereka sendiri. Namun sangat disayangkan, banyak anak muda merasa tertekan untuk mengubah penampilan mereka karena standar kecantikan yang tidak realistis. Platform media sosial seperti Instagram telah menciptakan budaya di mana kecantikan alami dianggap tidak cukup baik. Tekanan ini mendorong banyak orang untuk menjalani prosedur kosmetik. Selain Instagram, aplikasi kencan juga berperan besar dalam memicu tren ini. Di aplikasi kencan, penampilan fisik sangat diutamakan. Foto profil seseorang hanya memiliki hitungan detik untuk menarik perhatian, dan operasi plastik sering dianggap sebagai cara cepat untuk meningkatkan daya tarik. Filter dan edit foto memang bisa membantu, tapi hasil yang terlalu berlebihan justru akan terlihat tidak alami. Prosedur-prosedur yang populer saat ini, yang sering disebut sebagai wajah Instagram, dirancang khusus untuk bekerja dengan baik di bawah filter dan efek airbrushing. Akibatnya, beberapa orang rela mengubah wajah mereka agar terlihat lebih menarik di foto, meskipun hasilnya tampak aneh di kehidupan nyata. Salah satu hal yang paling mencolok dari dampak Instagram terhadap tren operasi plastik adalah bagaimana platform ini mempengaruhi persepsi tentang kecantikan di kalangan anak muda, bahkan remaja. Standar kecantikan yang begitu sempit dan seringkali tidak realistis yang ditampilkan di Instagram membuat banyak orang, terutama generasi muda, merasa tidak percaya diri dengan penampilan mereka. Ironisnya, dalam upaya untuk mencapai tampilan sempurna seperti yang terlihat di media sosial, banyak remaja justru memilih prosedur kosmetik yang membuat mereka terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Tren ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi diri dan mendorong orang untuk mengambil langkah ekstrim demi mencapai ideal kecantikan yang tidak mungkin dicapai oleh semua orang. Standar kecantikan yang digaungkan media sosial salah satunya adalah wajah tirus dengan tulang pipi tinggi. Untuk mencapai tampilan tersebut, banyak orang memilih prosedur pengangkatan lemak bakal. Prosedur ini meskipun terkesan sederhana, melibatkan pengangkatan lemak di dalam pipi melalui sayatan kecil. Hasilnya memang instan, namun perlu diingat bahwa efeknya bersifat permanen. Padahal, proses penuaan alami akan membuat wajah semakin tirus seiring berjalannya waktu. Bagi sebagian orang, keputusan untuk menjalani prosedur ini mungkin akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Untuk mengintip sekilas masa depan yang mungkin kita hadapi dengan semakin maraknya operasi kosmetik, mari kita lihat Korea Selatan. Negeri ginseng ini sering disebut sebagai kiblat baru dalam dunia bedah plastik. Angka operasi kosmetik di sana sungguh mencengangkan, terutama di kalangan generasi muda. Sekitar sepertiga wanita berusia belasan hingga akhir 20-an sudah pernah melakukan operasi, dan jumlahnya terus bertambah. Bahkan, lebih dari setengah siswa sekolah menengah di Korea Selatan bercita-cita untuk menjalani operasi plastik suatu hari nanti. Fenomena ini begitu mencolok, sampai-sampai ada kisah siswa yang mendapatkan voucher operasi plastik sebagai hadiah dari sekolahnya untuk mendukung karir mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan? Apakah tren ini akan menjadi cerminan bagi masa depan negara-negara di seluruh dunia? Salah satu teori menjelaskan bahwa fenomena ini muncul karena dorongan kuat untuk mengikuti norma dan menghindari sikap individualistis. Dalam budaya yang sangat menghargai reputasi dan status sosial, kehilangan muka adalah kerugian besar. Melanggar norma atau tidak memenuhi ekspektasi masyarakat dapat merusak reputasi pribadi dan keluarga.
Tekanan sosial yang begitu besar membuat mereka yang berani berbeda seringkali terisolasi. Masalah ini semakin diperparah oleh fokus masyarakat modern pada penampilan fisik, baik di Barat maupun di Korea Selatan. Di Barat, fenomena Instagram face menjadi semakin populer. Sementara di Korea Selatan, standar kecantikan yang sangat kaku telah ada sejak lama. Fitur wajah tertentu dianggap ideal dan terus-menerus dipromosikan melalui berbagai media. Memenuhi standar ini telah menjadi suatu keharusan sosial. Sama seperti aturan budaya lainnya. Penampilan yang tidak sesuai dianggap mengganggu pandangan orang lain dan dikaitkan dengan konsep kesuksesan dan kebahagiaan yang dipromosikan oleh budaya. Popularitas operasi plastik semakin tak terbendung. Tak mengherankan, banyak yang percaya bahwa prosedur ini adalah kunci untuk meraih kesuksesan, bahkan dalam hal karir. Tren ini juga meroket di Cina dengan peningkatan jumlah pasien operasi plastik sebesar 600% dalam 1 dekade terakhir. Sayangnya, tingginya permintaan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga muncul banyak praktik operasi ilegal dan berbahaya. Fenomena ini semakin diperparah dengan viralnya karya Dr. Kim, seorang sosok misterius yang dikenal karena hasil operasi ekstrim dan tidak natural. Terungkap bahwa Dr. Kim hanyalah alias dari Shanghai Hong Medical Beauty Clinic, sebuah klinik bedah plastik ilegal. Klinik ini diduga keras melakukan praktik-praktik berbahaya seperti penggunaan obat-obatan kadaluarsa dan perdagangan obat palsu. Kasus ini, meskipun tidak mewakili seluruh industri kecantikan di Tiongkok, menjadi bukti nyata adanya celah hukum yang dapat dieksploitasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Individu yang merasa tidak puas dengan penampilan akibat standar kecantikan yang tidak realistis menjadi sasaran empuk bagi pelaku-pelaku semacam ini. Di sisi lain, Barat juga mengalami fenomena serupa, di mana Instagram terus menanamkan standar kecantikan yang tidak realistis. Meskipun media sering mengkampanyekan cinta diri, tekanan untuk memiliki tubuh dan wajah sempurna justru semakin kuat. Hampir semua figur publik kini terlihat seragam, dengan penampilan yang sangat diedit dan artifisial. Dunia kencan modern menjadi cerminan betapa selektifnya standar kecantikan saat ini. Aplikasi kencan dan budaya visual menuntut seseorang memiliki penampilan yang menarik secara instan untuk mendapatkan perhatian. Hal ini menyebabkan banyak orang, baik pria maupun wanita, merasa tersingkir karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Generasi muda yang tumbuh dengan paparan berlebihan terhadap citra kesempurnaan yang tidak manusiawi semakin merasa kesepian dan terisolasi. Bahkan muncul istilah revolusi incel yang menggambarkan meningkatnya jumlah individu yang merasa terpinggirkan. Instagram, dengan standar kecantikannya yang menyimpang, menjadi salah satu faktor utama penyebab masalah ini. Setiap kali kita membuka aplikasi tersebut, tanpa sadar, kita membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak cukup baik. Memutuskan hubungan dengan standar kecantikan yang toksik dari Instagram dapat membantu kita menghargai keunikan setiap individu dan membangun hubungan yang lebih autentik.